Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan. Mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan menjawab tuduhan, fitnahan yang dibuat oleh pendeta Esra Soru dan juga Polikardus lainnya. Kita sering sekali mendengar bahwa kesaksian-kesaksian mualaf itu kesaksian ngaco, nggak jelas. Orang-orang yang memilih mualaf adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang menuju kebinasaan, orang yang masuk jurang karena mengikuti nabi yang buta. Itu yang sering dibuat oleh Polikardus dan juga paling sering dialamatkan kepada para mualaf maupun umat muslim. Mereka selalu merasa bahwa mereka adalah orang yang tercerahkan, terbebaskan. Mereka orang yang menemukan kebenaran. Sedangkan yang ke Islam, yang pindah menjadi mualaf, itu adalah orang-orang yang tersesat. Itulah narasi yang terus dibangun oleh Polikardus, teman-teman. Sekali lagi, dibangun oleh Polikardus bukan oleh gereja. Karena saya masih yakin bahwa ini adalah oknum-oknum yang nggak benar. Walaupun hal tersebut dia sampaikan di mimbar gereja. Walaupun yang menyampaikan ada beberapa yang punya title pendeta. Tapi sekali lagi, ini oknum. Kita jangan seperti mereka. Jangan. Kalau mereka paling suka ada oknum muslim yang buat hal nggak benar. Itu agamanya yang mengajarkan. Ada ustadz yang mencabuli santri. Itu agamanya memang ngajarin seperti itu. Kalau mereka seperti itu, teman-teman. Kerjanya, sukanya menghujat, menghina. Dan kita, jangan kita lawan ataupun kita meniru kelakuan bejat mereka. Jangan. Yang bejat itu Polikardus. Ini yang harus saya garis bawahi, bahwa yang kita lawan adalah Polikardus, dan kita mengajak teman-teman Kristen untuk berangkulan, untuk bahu-membahu, memperbaiki kondisi, memperbaiki keadaan. Kita sadari bahwa toleransi umat beragama di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu tercermin dari banyaknya saudara-saudara kita yang lagi ibadah, sekarang agak susah. Agak susah. Kalau zaman dulu, rumah dijadikan tempat ibadah, walaupun tidak punya izin, biasa dibiarkan. Walaupun ada gereja nggak punya izin, biasa dibiarkan. Tapi sekarang kok nggak bisa? Karena memang umat muslim sedang tidak baik-baik saja dengan kondisi hujatan-hujatan yang dibuat oleh Polikardus mengatasnamakan Kristen. Kita lihat Paul Jang, Saipudin, Kosman, Ki Ahmad, Sofiatul, Lidara, Pak Bombom, Wak Donat, dan sebagainya. Ini kan membuat umat muslim resah, dan umat muslim belum melihat ada tindakan nyata dari teman-teman sebelah untuk mengatasi hal tersebut. Bahkan belum ada perwakilan resmi dari kekristenan yang berani mengutuk tindakan para Polikardus ini. Ini yang cukup kita sesalkan, dan sampai detik ini saya masih mengajak teman-teman untuk berangkulan melawan Polikardus ini. Oke, kita kembali ke tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Di sini saya ingin mengatakan, teman-teman, bahwa kita akan menunjukkan, sekali lagi menunjukkan kualitas dari para mualaf dibandingkan dengan kegabrulan para murtadin, teman-teman. Dan kali ini yang kita suguhkan, ini bukan murtadin sembarangan, teman-teman. Ini murtadin yang bukan hanya ketemu dengan Yesus, tapi langsung digendong oleh Yesus. Kalau murtadin yang sebelumnya, kita sering mendengar bahwa dia ketemu Yesus lah, mereka berjumpa lah di alam mimpi, ataupun alam-alam lain lah, Yesus menolong mereka lah. Nah, kalau ini lebih ngeri, teman-teman, digendong. Bayangkan, bisa digendong oleh Tuhan. Bahkan, kalau mau jujur teman-teman, kita baca Bible, kalian bisa baca tuh Bible, nggak pernah ada satupun narasi bahwa Yesus menggendong orang. Nggak ada. Yang ada, Yesus dibawa setan.
Kalau Yesusnya yang mungkin ya, sekali lagi saya nggak tahu cara setan membawa Yesus ke bukit yang tinggi, apakah dengan cara digendong, diangkat atau apa. Nah, tapi itu ada. Tapi kalau Yesus kayak menggendong Paulus, ya, menggendong Maria Magdalena, menggendong Thomas, nggak ada. Tapi orang satu ini digendong oleh Yesus, artinya dia punya posisi yang spesial ini. Posisi yang sangat spesial dan mungkin dia akan dipakai dengan sangat luar biasa oleh Yesus. Akan dipakai dengan luar biasa, bisa jadi ya. Oke, kita dengarkan dulu kesaksian dari Murtadin satu ini, teman-teman. Dan menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keluarga kami, keluarga Nahdiyin. Nahdiyin itu adalah salah satu sebutan keluarga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di Muslim itu ada beberapa paham. Jadi lebih identik kalau di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berarti Nahdlatul Ulama. Ya, singkat cerita, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersaksi, saya ingin mencoba untuk meskipun di seberang sana atau siapapun juga mengatakan, bahkan sampai detik ini pun saya sebetulnya antara percaya tidak percaya. Awalnya pasti orang akan menyangka saya orang gila kali. Kenapa sih disebut orang gila? Karena ya itu mustahil sebetulnya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gitu. Saya sekarang standby atau tinggal di Bandung. Tahun 93 saya ke kota Bandung. Awalnya kalau kami dari Cirebon kebanyakan jualan, Pak. Ya, jualan. Awalnya saya jualan dan tiba-tiba puji Tuhan ada sedikit rezeki, saya bisa kuliah. Kemudian sampai singkat cerita, aktivitas saya lebih banyak di entertain. Cuma udah beberapa tahun ke belakang ini, aktivitas mati total, apalagi sekarang seiring dengan adanya COVID. Singkat cerita, tiba-tiba sepulangnya saya dari aktivitas, karena aktivitas sampingan saya, jujur aja saya sekarang aktivitas saya, karena aktivitas utama sudah tidak ada, boleh dikatakan sudah ditutup, mati total lah untuk kondisi COVID ini. 7 bulan silam, saya sakit. Sakit ini boleh dikatakan awalnya jatuh dari motor, tapi tiba-tiba saya sudah tidak bisa terbangun lagi, sudah tidak bisa jangankan bangun, gerak pun tidak bisa, dan akhirnya saya cuma bisa terbaring. Selama 3 bulan lebih, 3 bulan setengah, saya sakit, itu boleh dikatakan sangat parah sekali. Kenapa? Karena saya sudah tidak bisa gerak apa-apa lagi, jadi jangankan untuk bangun, gerak pun tidak bisa, apapun saya lakukan di tempat tidur, sampai mohon maaf buang air kecil, buang air besar saya lakukan di tempat tidur dan tidak bisa apa-apa lagi. Saya cuma apa yang saya lakukan saat itu, saya cuma bisa berdoa, ikhtiar, dan beberapa ikhtiar sudah saya lakukan, berobat ke medis, berobat ke rumah sakit. Pada waktu itu ke ahli saraf, saya divonis untuk RMI karena posisi tulang lumbal belakang saya, lumbal keempat itu agak sedikit turun, atau jadi si tulang yang turun ngejepit ke kaki bagian kanan, dan saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya tidak mau untuk RMI karena apa? Karena biayanya sangat besar sekali. Dokter memutuskan untuk dioperasi. Akhirnya saya mencoba untuk ikhtiar berobat ke alternatif. Beberapa tempat alternatif juga saya datangi. Posisi saya tidak datang berobat, maksudnya posisi saya berobat itu pun saya pergi berobat di Tandu pakai belangkar karena saya tidak bisa bangun sama sekali. Dari hasil berobat tidak ada hasil sama sekali. Udah berobat selama 2 bulan lebih tidak ada hasil, karena kebetulan di samping saraf kejepit saya kan mempunyai diabetes gula darah yang sangat tinggi, kebetulan diabetes basah, jadi nyambung gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya juga makan tidak bisa, tidur tidak bisa, yang hanya bisa lakukan saya hanya berdoa dan berdoa menurut keyakinan saya pada waktu itu. Dan satu ketika di saat saya berdoa, apapun juga saya hafal, saya doa-doa menurut ajaran saya pada waktu itu saya bacakan, saya dawamkan, sampai apapun juga, sampai melakukan sholat pun saya sambil tidur. Mungkin belum waktunya, dan dengan apapun juga saya lakukan, belum waktunya, tidak ada perubahan, sama sekali tidak ada perubahan. Saya sampai putus asa pada waktu itu, sampai istri saya bilang, jangan sampai saya putus asa seperti itu, karena saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, berdoa udah saya lakukan, ikhtiar udah saya kerjakan, tapi ternyata tidak ada hasil sama sekali. Dalam kurun 2 bulan, tidak ada hasil sama sekali. Tiba-tiba dalam satu malam, ini saya mohon maaf kalau saya masih, sebetulnya ini saya antara percaya tidak percaya saya bisa bersaksi seperti ini, karena hal sangat ajaib. Kemudian saya pun baru boleh dikatakan baru sebulan inilah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
tepatnya 2 minggu kemarin saya baru dibaptis oleh Bapak Pendeta. Jadi saya secara bahasa, tata bahasa saya mungkin belum fasih lah seperti rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian, karena mungkin saya masih fasih dengan keyakinan saya, dengan apapun perkataan di saat saya Muslim gitu. Jadi bahasa apapun, jadi saya mohon maaf sama sekali, mohon maaf sebelumnya. Baik, kembali ke kesaksian saya. Tiba-tiba dalam satu malam, tepatnya pukul 2:30 subuh, pada waktu itu istri saya tidur nyenyak. Jadi tidur nyenyak, tapi posisinya nggak di kamar, di kamar sebelah sana. Jadi ada kamar lagi. Saya tiba-tiba nggak kuat pengen buang air kecil, dan saya merangkak mau mencari pispot. Yang terjadi apa? Pispot itu nggak saya dapetin, malah saya jatuh dan saya menjerit kesakitan. Dan tiba-tiba tanpa dari mana kedatangannya, tiba-tiba saya ditepuk sebelah kiri ini, pundak saya sebelah kiri ini ditepuk dari belakang. Begitu saya melihat itu, aduh, saya merinding, ini saya masih merinding. Kalau saya harus membayangkan pada waktu itu, saya masih, sampai detik ini pun saya masih merinding antara percaya dan tidak percaya. Masya Allah, sangat takjub sekali. Tiba-tiba, cuman pada waktu itu saya masih nggak ngeh, masih belum ngeh. Ini siapa? Saya pikir kok ada tamu, kapan datangnya gitu kan. Nah udah itu, tiba-tiba saya ditepuk dan saya dipapah, dibangunkan. Di saat saya jatuh, saya dibangunkan, dipapah, kemudian digendong dengan entengnya beliau menggendong saya. Kemudian saya diberdirikan, digendong ke arah kamar mandi. Saya diberdirikan, dan tiba-tiba, puji Tuhan, yang tadinya saya tidak bisa bangun sama sekali, begitu diberdirikan oleh beliau, saya berdiri dan saya melakukan buang air kecil dengan posisi berdiri pada waktu itu, dan sama sekali tidak sakit di saat itu. Setelah selesai, kemudian saya dipapah dan berjalan menuju ke kamar tidur. Pada posisi kamar tidur dengan kamar mandi agak lumayan jauh, soalnya melewati ruangan tengah. Posisi kamar mandi saya nggak ada di dalam kamar, jadi di luar gitu, melewati ruangan tamu baru kamar mandi. Saya dipapah dan tiba-tiba saya bisa berjalan. Itu yang saya takjub sama sekali. Saya masih belum ngerti siapa orang ini, karena saya juga masih sama lihat mukanya, karena begini kan, panjang kan, pakai baju putih, baju kayak gaun gitu loh, kayak jubah. Kemudian saya dipapah menuju kamar tidur, dan akhirnya saya ditidurkan lagi. Posisi ditidurkan lagi, disitulah baru saya kelihatan jelas siapa beliau. Subhanallah, kok ini Nabi Isa Al-Masih. Tapi saya masih kurang percaya dalam hati. Saya bertanya dalam bahasa Sunda pada waktu itu, "Saha anjeun? Siapa Anda?" Dia malah tersenyum dan cuma bisa melambaikan tangan ke saya. Dia tidak menjawab, cuma dia tersenyum dan melambaikan tangan ke saya. Begitu saya balikan badan nih, mau tidur, posisinya tadi duduk dulu mau tidur. Begitu saya balikan badan gini mau tiduran, saya balik lagi ke arah orang tadi, udah nggak ada. Nah itu. Tapi dari situ saya berpikir, dan sampai subuh, sampai pagi pun saya nggak bisa tidur. Saya baru bisa tidur jam 8 pagi, dan jam 8 pagi sampai sore. Di posisi tidur itulah orang itu datang lagi dalam mimpi saya. Cuman yang kedua ini datangnya dalam mimpi pada waktu saat itu saya tidur. Dan beliau datang sambil berjabat tangan ke saya. Saya bertanya, "Anjen anu datang tadi, Andakah yang tadi datang?" Dia menganggukkan kepala. Kemudian dia berkata ke saya, aduh, saya masih merinding ini. Berkata ke saya, dia cuma ngomongnya kayak gini. Coba dalam bahasa Sunda, kalau di Indonesia kan, "Apabila kamu ingin selamat dan posisinya ada di jalan kebenaran, ikutilah langkah saya." Cuma itu yang beliau katakan ke saya. Kemudian dia tersenyum dan melambaikan tangan, nggak ada lagi, menghilang lagi. Tanpa ada kilauan, tanpa ada cahaya, pokoknya hilang aja gitu. Dalam mimpi itu. Di situ baru saya terbangun mimpi, terjaga mimpi, dan saya nggak bisa tidur lagi. Saya mikir pada waktu itu. Posisi saya pada waktu dipapa sama beliau ke kamar mandi, sampai balik lagi ke kamar tidur, merasa tidak sakit. Tapi di saat beliau sudah tidak ada, posisi saya sakit lagi. Sakit seperti semula lagi pada waktu itu. Nggak bisa bangun sama sekali. Dan singkat cerita, 3 hari setelah itu, saya rencananya mau berobat kontrol. Kontrolnya kan pagi itu jam 8. Itu anak saya udah nyiapin tandu. Biasa saya pakai belangkar kalau mau kontrol. Tapi tiba-tiba orang itu datang lagi ke saya. Di saat anak dan istri saya tidak ada. Maksudnya posisinya tidak tahu gitu loh. Di saat saya mau bangun, dan dia membangunkan saya, dan saya ditarik. Ini datang dalam keadaan sadar, dan saya ditarik dari tempat tidur, mau dipapahkan lagi. Tapi tiba-tiba beliau cuma begini tangannya ke saya. "Kamu duduk aja,
kamu sudah kamu duduk aja, dia bilang gitu. Dan kamu sudah tidak harus berobat, dia bilang gitu. Tapi dalam bahasa Sunda pada waktu itu. Akhirnya dia ngomong lagi ke saya, kalau kamu pengen selamat, dan ada persis dengan apa yang dia katakan di dalam mimpi saya waktu 3 hari sebelumnya, waktu saya tertidur. Apabila kamu ingin selamat dan berada dalam jalan kebenaran, ikutilah langkah saya. Seperti itu lagi perkataannya. Dan kemudian saya didudukan, begitu didudukan saya balik lagi udah nggak ada lagi. Itu. Jadi saya bertemu beliau tuh, ini makanya, ini saya sampai mungkin kalau saya kemarin lihat ada yang bersaksi sampai nangis, yang siapa Dinar itu kan sampai nangis. Ini juga sebetulnya kalau memang misalkan saya cewek udah nangis kali. Udah nangis itu bukan berarti nangis apa. Saya terharu dengan apa mujizat yang Tuhan berikan ke saya gitu. Tanpa apapun juga. Saya berdoa dengan keyakinan saya, dengan bahasa saya, sholawat saya bacakan, tapi yang datang adalah Nabi Isa. Yang datang adalah Tuhan Yesus dan menyembuhkan saya hingga saya sampai saat ini. Itu. Ini mohon maaf saya juga keringetan. Jadi sebetulnya saya masih merinding ngomong seperti ini. Apalagi sekarang live gitu ditonton ribuan orang. Kenapa saya harus berkata demikian? Maksudnya biar orang tahu gitu. Biar orang tahu, ini loh, saya orangnya, saya buktinya. Makanya saya harus bersaksi. Wabil khusus ya buat teman-teman sesama muslim, maksudnya teman-teman yang tadinya sesama muslim, biar tahu juga ini kesaksian saya bukan rekayasa, bukan ya apa istilahnya, acting lah, apalah, ini itulah. Saya kok yang merasakan. Tingkat keyakinan dalam Islam, dalam ajaran muslim, itu ada 3. Pertama, kabar yakin atau ilmu yakin. Kedua, ainal yakin. Ainal yakin tuh, dan ketiga, hakul yakin. Kabar yakin itu apabila kita baru tahu kata orang, atau kita baru tahu masih menurut cerita, itu baru disebut kabar yakin. Ainal yakin apabila sudah melihat, sudah terlihat oleh kita, itu ainal yakin. Dan hakul yakin itu apabila sudah terasa oleh kita. Dan saya melihat, tingkatan saya udah kedua, ainal yakin, dan saya melihat Tuhan Yesus. Saya melihat Nabi Isa. Hakul yakinnya apa? Hakul yakinnya saya sembuh. Saya sembuh tanpa harus saya berobat lagi. Itu hakul yakinnya. Dan ya, aduh, puji Tuhan, pokoknya saya nggak bisa lagi mengungkapkan dengan kata-kata. Ya seperti itulah singkat cerita kesaksian saya dalam sampai detik ini, meskipun saya masih, ya belum, emang masih agak sedikit sakit, tapi saya udah bisa berjalan. Saya sudah bisa mengendarai motor lagi. Saya sudah bisa kesana kemari tanpa harus berobat lagi alternatif itu. Terus, tapi sebelum saya tanggapi, saya mau kasih tahu satu hal dulu teman-teman. Ya, banyak teman-teman yang menanyakan, mengapa belakangan ini saya posting agak lebay. Saya cuma meminta doa dari teman-teman untuk mensupport perjuangan yang sedang kita lakukan. Dan bagi teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahwa sebelumnya saya punya satu channel yang namanya HMC, Hidayah Mu'alaf Channel, silakan di search. Dan bagi teman-teman saya rasa kebanyakan juga sudah tahu. Dan ini adalah channel saya pengganti HMC. Itulah kenapa namanya Jadid HMC. Jadid itu artinya baru. Channel HMC itu bukan mati, ya, bukan saya tidak mau pakai lagi, tapi kondisinya channel tersebut disita oleh pihak Polda Sumut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan ini cukup mengejutkan karena sudah 1 tahun masih disita. Bayangkan, sudah setahun masih disita. Saya nggak tahu kenapa kasus tersebut menggantung. Kasus tersebut tidak ada putusan. Dan yang terbaru, mereka kembali ingin melakukan hal yang sama seperti tahun lalu, yaitu membuat saya terdiam, membuat saya dibungkam, ya, membuat supaya saya tidak memberitakan lagi apa yang terjadi di internal mereka. Jangan lagi ya, Anda tunjukkan kegaduhan, berantem sesama mereka. Karena dengan kita menunjukkan bahwa di dalam mereka itu masih carut-marut, di dalam mereka itu masih berantem. Banyak orang-orang yang jadi terpengaruh untuk keluar, untuk tidak percaya dengan ajaran ini. Bahkan saya dibilang, kalau kamu, seharusnya kamu debat saja. Jangan kamu bongkar-bongkar kami. Kalau kamu bongkar seperti ini mempengaruhi banyak orang. Jangan kamu gunakan pendeta A untuk menampar pendeta B. Jangan kamu gunakan pernyataan pendeta C untuk menenggelamkan pendeta A. Kami kacau. Kalau kamu mau debat, silakan. Karena kalau kamu debat, kamu nyatakan apapun, umat kami tidak akan percaya. Karena menganggap kamu penipu. Tapi kalau kamu tampilkan pendeta yang menampar pendeta, maka otomatis jemaat pengikut yang setuju dengan pendeta A akan percaya bahwa ajaran pendeta C sesat. Ajaran pendeta C nggak benar. Ini bahaya, maka kamu harus dibungkam. Dan kalau kamu terus melanjutkan perjuangan seperti ini, maka mereka akan menggunakan segala cara untuk membungkam saya. Dan ini yang sedang dilakukan. Mereka sedang mengupayakan agar saya bisa dikerangkeng,
Jadid HMC kembali bisa disita. Ya, Jadid HMC-nya pengen mereka sita. Itulah yang sedang diusahakan. Dan baru-baru ini saya dipanggil, ya kalian bisa lihat, ya saya dipanggil lagi. Ini baru, ya, beberapa hari yang lalu, dan itu cukup memberatkan teman-teman. Ya, cukup memberatkan. Mohon doanya. Dan bagi teman-teman yang punya hati, ya, ingin membantu perjuangan ini dan tergerak untuk membantu apa yang kami lakukan, dapat menyisihkannya melalui nomor rekening yang sudah saya taruh di bawah. Sekali lagi, bagi teman-teman yang berkelebihan, ya, kalau memang kalian sanggup, silakan. Kalau tidak pun, mohon doanya. Ya, bagi yang tidak bisa membantu secara finansial, dapat membantu dalam doa, karena perjuangan ini cukup berat, teman-teman. Saya pergi bukan sendirian, apalagi ini dari Jakarta ke Medan, saya juga harus bawa tim PH ya, penasihat hukum, pengacara, dan juga kita tahu biayanya juga tidak murah. Apalagi kita nggak bisa pakai yang main-main seperti ini. Kita tidak boleh salah langkah sedikit pun, karena ini memang jebakan sudah dipersiapkan semua. Jebakannya banyak, jadi kita butuh ahli yang bisa tahu mana jebakan, mana tidak. Kalau nggak, bahaya. Dan inilah yang terus mereka lakukan. Tahun lalu mereka coba, tahun ini mereka coba. Dan bisa jadi tahun depan akan mereka coba lagi. Ngeri, teman-teman. Ya, inilah resiko perjuangan kita. Tapi, sekali lagi, Allah di pihak kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Luar biasa, teman-teman ya. Kalau kita dengar bagaimana saat dia sakit, dia digendong oleh Yesus ke kamar mandi. Ya, dan yang ngomong bukan saya, teman-teman. Kalau teman-teman baca ya, ini judulnya yang buat Yusuf Manubulu. Jadi clear di sini. Saat aku sakit, Yesus menggendongku ke kamar mandi. Dian Herdiana namanya. Ya, channel Ucup Mabuk Mulu. Jadi jelas ya, ini digendong oleh Yesus. Kalau berdasarkan pernyataan dari Yusuf Manubulu. Dan di sini, ya kalian bisa dengar sendiri. Dia berasal dari keluarga NU, terus saat dia terkapar di kamar, ya lagi sakit, nggak bisa lagi bergerak, cuman bisa di tempat tidur, melakukan semua aktivitas di tempat tidur, terus selain lumpuh gara-gara kecelakaan, dia juga punya diabetes basah. Wah, complicated. Sakitnya banyak nih. Lumpuh plus diabetes lagi. Terus saat dia mau kencing, tiba-tiba ada sosok yang menggendong dia ke WC. Nah, ini yang lucu nih. Perjumpaan dia pertama sekali dengan Yesus adalah saat Yesus menggendong, membawa dia ke kamar kecil untuk buang air kecil, ya untuk pipis, terus selesai pipis dibawa balik ke tempat tidurnya. Terus setelah nyampe di tempat tidur, baru dia nanya, siapa Anda? Ya, udah dibawa nih teman-teman. Udah selesai pipis baru nanya siapa Anda. Saya bingung ya. Kalian kalau jadi dia, ini tiba-tiba saya jatuh nih. Ada sosok jubah putih. Artinya dia pakai baju yang tidak biasa. Dia pakai seragam yang beda gitu kan. Tiba-tiba ada orang pakai seragam putih, jubah, rambutnya panjang, gendong saya. Pasti saya akan melawan, teman-teman. Saya akan pertanyakan, siapa Anda? Maling! Gitu kan. Kenapa bisa ada di dalam rumah saya? Betul tidak? Ada di dalam rumah, bentuknya seperti itu lagi. Pasti akan tanya duluan. Nggak mungkin pasrah, ya udahlah, dibawa dulu sampai ke kamar mandi, selesai kencing, baru ditanyain. Nggak mungkin, teman-teman. Ini menurut logika saya ya, tapi menurut logika sebelah mungkin. Ya, bagi mereka kan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi secara manusiawi, ya, ini saya tanya nih, secara manusiawi, kita akan tanda tanya duluan, atau kencing duluan, baru tanda tanya. Nah, kalian yang pikirkan aja. Ini di dalam rumah loh, teman-teman. Tiba-tiba ada yang gitu. Ini bajunya aneh juga nih. Bajunya bukan baju biasa gitu. Terusan gitu kan, jubah dibilang. Wah, putih. Kalau saya, pasti saya tanyakan. Kalau saya, malah mungkin ada yang lain mungkin tonjokin duluan gitu. Wah, kamu kok pegang-pegang saya, kamu? Ini mau kunci saya atau mau sakiti saya? Jadi kembali, kalau reaksi dia ini cukup lucu ya. Terus kedua kali datang lagi di mimpi. Datang di mimpi, ketiga kali datang lagi saat dia mau berobat, saat mau ngontrol, ya datang lagi, suruh dia untuk ikut ajaran yang sebelah. Ya, terus 1 minggu kemudian datang lagi, 4 kali dia ketemu Yesus. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Paulus saja nggak seperti ini ceritanya. Artinya ini lebih luar biasa daripada Paulus. Bisa jadi ini bisa lebih tinggi nanti.
Ya, bisa jadi lebih tinggi daripada Paulus. Lebih spesial ini. Nah, tapi itulah kesaksian orang sebelah. Ya, sekali lagi, kalian yang nilai. Ya, kalau saya sih, mohon maaf, saya ketawa aja teman-teman. Kalau teman-teman Kristen merasa bahwa ini benar, bahwa ini kesaksian yang jujur, ya terserah. Terserah. Yang pasti, saya nggak tahu ya, kenapa penekanan di awalnya selalu saya dari keluarga Islam taat, saya dari ini, saya dari gitu. Kenapa itu yang disoroti? Ya, kenapa itu yang disoroti gitu? Kenapa nggak bilang ya sudahlah, saya murtad. Udah selesai gitu. Nggak perlu, wah saya tuh dulu beginilah begitu. Aduh, lucu. Ya, lucu sekali. Jadi, kita ya, boleh mendengar yang beginian, tapi tolonglah pakai akal kita untuk menyaringnya. Pakai akal kita untuk melihat, oh ini benar nggak nih? Oh kok gini ceritanya? Dan kita akan membandingkannya teman-teman dengan Pak Johari Jen, bos JNE yang juga adalah seorang mualaf. Nanti teman-teman jangan komplain ya, jangan bilang loh nggak adil bang, terutama yang Kristen nih, nggak adil bang. Masa Anda bandingkan mualaf yang luar biasa, seorang bos JNE dengan seorang murtadin yang nggak tahu nih siapa nih, Dian Herdiana nih. Loh, jangan gitu teman-teman. Ini Dian ini adalah orang yang pasti akan dipakai dengan luar biasa. Karena dia langsung digendong oleh Tuhan. Betul tidak? Paulus saja nggak pernah digendong sama Tuhan. Ini digendong. 4 kali lagi ketemunya. Luar biasa nih. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi kita akan melihat bahwa dia akan menggantikan Luga. Menggantikan Luga menjadi nabi berikutnya. Bisa jadi kan? Nah, jadi kita bandingkan nih, malah kalau kita bilang Pak Johari ini yang nggak ada apa-apanya dibanding dia. Pak Johari ini kan seorang ya jutawan miliarder lah. Ya seorang milioner, tapi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang pernah digendong oleh Tuhan langsung. Tentu saja yang pernah digendong Tuhan itu punya tempat yang spesial. Pasti lebih spesial. Seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu. Dari almarhum Bapak Suprapto yang mengajarkan tentang atau bercerita tentang salah satu surat di Al-Quran, surat Al-Ma'un, di mana kita diharapkan bisa berlaku dengan baik ya, sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi agama itu bukan hanya ibadahnya saja, seremonial, tapi juga tingkah laku kita. Tingkah laku. Termasuk menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin. Itulah yang saya praktekkan selalu, beliau sampaikan dan saya praktekkan, dan itu menjadikan sebuah kesimpulan buat saya bahwa di dalam kegiatan komersial kita juga perlu ada kegiatan sosial, karena komersial saja itu tanpa sosial itu bisa tidak panjang umurnya. Jadi sesuatu yang bisa panjang umurnya adalah ketika dia menjadi berkah, dia menjadi berguna. Nah, pekerjaan sosial yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa jadi berkah kalau kita sudah lakukan juga sosialnya. Jadi kegiatan komersialnya itu bisa jadi berkah, bisa panjang umurnya kalau diisi dengan kegiatan sosial. Jadi yayasan itu kita buat supaya kegiatan komersial kita itu bisa berkah gitu. Dan itu saya lakukan melalui yayasan, dan yayasan ini juga sebagai sarana untuk mengajak orang-orang yang mau mempraktekkan dari umumnya orang berdagang tapi lupa untuk berbuat kebaikan, maka bisa melakukannya melalui yayasan kita. Boleh nggak sih kalau saya bilang JNE itu bisa sukses, salah satu faktor utamanya adalah karena berbagi dan sedekah, Pak? Iya, saya rasa banyak orang yang menyatakan seperti itu, yang mengatakan JNE itu menggunakan manajemen spiritual. Manajemen spiritual? Iya. Oke. Memang itu salah satu yang orang percaya, karena di dalam prakteknya kita itu setiap kali kegiatan kita selalu ada anak-anak yatim yang kita undang, anak-anak yatim yang kita santuni, dan itu berjalan sudah 29 tahun sampai sekarang ini. 29 tahun? Iya, dan akan terus mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kegiatan apa Pak dibawa anak yatim? Oh, macam-macam. Jadi kalau anak yatim ya
Intinya kan mengajak mereka itu menjadi gembira. Tidak selalu santunan, tapi santunan salah satunya lah. Tapi yang lain-lain bisa kita lakukan, misalnya kita ajak mereka makan di restoran, restoran yang biasanya mereka kalau anak yatim kita tahu diberi makan itu nasi kotak, tapi kalau kita ajak dia makan duduk di restoran, di mall yang bagus dan sebagainya, suasana yang baru, nonton bareng kalau ada film yang cocok untuk anak-anak yatim, itu juga kita lakukan. Bahkan kita ajak mereka belanja bareng di supermarket. Belanja bareng. Ya, dengan anak-anak yatim yang satu yatim itu, satu panti itu menggunakan satu kereta. Jadi belanja apa aja nanti tinggal kita hitung di kasir. Dan itu menyenangkan buat mereka, juga melatih kepemimpinan, melatih mereka memikirkan temannya dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Dan Pak Jo hadir? Ya, kalau di awal-awal saya pasti hadir. Karena sekarang ini kan saya udah jadi komisaris, jadi saya mungkin tidak ikut hadir, tapi program itu masih jalan, yang saya pastikan. Bisa nggak sih Pak Jo cerita kisah nyata apa sih keajaiban dari sedekah di diri Bapak atau bisnis Bapak? Sebetulnya banyak ya, kalau kita telusuri, apalagi kalau kita teliti, tentu saja semua keberkahan, hikmah dari sebuah peristiwa itu yang semuanya sebetulnya datang dari Allah, dari Tuhan kita. Cuman kalau kita tidak dibukakan mata hatinya, belum tentu kita bisa melihatnya juga. Tapi kalau kita teliti, sebetulnya banyak. Cuman kalau saya ingin bercerita yang sangat kasat mata di JNE itu adalah di tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, kita melihat banyak orang kena PHK. Nah, kena PHK ini kan tentu saja banyak orang yang akhirnya mencari pekerjaan baru. Ada yang buka wartel dan bikin laundry dan sebagainya. Nah, JNE merasa kita ingin membantu juga. Kebetulan JNE waktu itu masih jalan, lalu kita menawarkan menjadi agen dengan modal yang seadanya. Bahkan dari JNE menyediakan timbangan waktu awalnya, itu mereka bisa buka bisnis pengiriman. Di tahun 98 itu memang masih kecil, bisnisnya masih kecil, orang ada yang mau, ada yang tidak, tapi banyak juga yang mau. Awalnya tidak begitu menguntungkan, tapi bisa jalan. Tanpa disadari, di tahun 2000 kita udah mulai melihat ada bisnis e-commerce gitu. Tahun 2000, oke. Online selling, Kaskus dan sebagainya itu mulai kelihatan. Dan di tahun 2010 kita udah bisa jualan 1 tahun 1 triliun. 1 triliun per tahun itu kemudian naik setiap tahunnya sekitar 30-40%. 30-40% per Iya, tahun? setiap tahunnya dari tahun 2010. Dari 1 triliun? Bukan dari 100.000 ya? Itu Iya. beda banget, susah. Iya, memang bisa tumbuh segitu cepat karena agen kita itu yang banyak. Karena itu cocok dengan model bisnisnya. Itu kan sesuatu yang menurut saya keajaiban dari sedekah. Waktu awalnya 98 kita bersedekah, menawarkan bisnis kepada orang, tanpa tahu apa bisnis yang akan terjadi. Kita belum tahu waktu itu ada online selling gitu. Tapi setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun kemudian, ternyata online selling itu menjadi sebuah model bisnis yang disukai sampai hari ini. Dan itulah yang membuat JNE posisinya sangat dominan ketika jaringannya itu cukup luas untuk mengambil customer-customer yang tersebar. Begitu. Wow, jadi karena sedekah, tahun 98 benar-benar nggak tahu tuh Pak, bakal ada online Belum selling. ada e-commerce, mungkin handphonenya masih gede-gede. Untuk nimpuk tikus masih bisa. Wah, nah, belakangan ini kan saya lihat di Instagram Pak Johari ada Johari Cup. Oh ya. Ada pertandingan. Ya. Dan Bapak mention bahwa penting banget untuk silaturahmi dan kekeluargaan. Ya. Sedangkan 23.000 karyawan JNE itu kan banyak banget ya Pak ya. Untuk melakukan hal itu secara rutin, sebetulnya kenapa sih Pak penting kekeluargaan dan silaturahmi? Iya. Iya, saya rasa kunci dari sebuah
keberhasilan itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang terbuka itu membuat kita jauh dari salah paham, gitu misalnya. Nah, sementara kita lihat bisnis JNE itu bisnis yang padat karya. Jadi jumlah karyawannya cukup banyak. Sementara mereka itu bekerja di titik-titiknya masing-masing. Jarang sekali mereka itu bisa saling bertemu. Dengan jumlah karyawan yang begitu banyak, tentu saja sulit membuat acara besar seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan itu kita mencoba mengumpulkan mereka dalam komunitas. Jadi ada acara salah satunya seperti Johari Cup itu kita bertemukan mereka di cabang-cabang olahraga. Mereka yang suka futsal akan bertemu dengan temannya dari cabang futsal, tapi dari cabang yang lain. Kemudian yang bulu tangkis dan seterusnya. Nanti sebetulnya juga ada acara-acara nyanyi misalnya, Nyanyi. JNE Idol, kemudian ada yang kalau suka masak ya ada demo masak, kejuaraan masak, dan banyak hal lainnya. Ini yang saya pikir bagus kita lakukan itu, sehingga kita bisa menciptakan connectivity antara mereka dengan temennya. Connect ya jadinya ya. Jadi terjalinlah saling kenal, karena kalau mereka itu saling kenal, mereka bisa ingat temennya di tempat lain sebagai apa. Jangan sampai mereka itu lebih dekat kepada atau lebih kenal pelanggannya daripada kepada temennya gitu. Padahal temennya itu perlu diajak untuk kerjasama. Gitu. Nah, kalau di luar sana kan pengusaha pada bilang repot banget nih ngurusin karyawan. Dan Pak Jo ngurusin 23.000 karyawan sempat. Nah, apa kira-kira tip Pak Jo buat pengusaha di luar sana untuk ngurus karyawan, Pak? Oke, jadi sebetulnya karyawan yang penting kita ini, apakah kita pengusaha ataupun kita ini karyawan, itu harus saling memahami posisi kita. Sebetulnya jangan dibedakan antara pengusaha dan karyawan. Pengusaha dan karyawan itu adalah dua kesatuan, dua pihak yang menjadi satu sehingga tercipta sebuah prestasi. Kalau karyawan itu tidak bisa menjadikan sesuatu prestasi, mencapai sebuah prestasi tanpa ada mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya pengusaha itu kalau ingin mencapai sebuah tujuan, dia tentu juga perlu karyawan untuk berprestasi. Jadi karena kita saling membutuhkan, maka yang perlu adalah menjaga saling pengertian di antara karyawan dan pengusaha. Kalau karyawan itu percaya kepada pengusaha, sebaliknya pengusaha juga percaya pada karyawan, saya rasa sukses itu masalah waktu saja. Jadi kalau kita saling mencurigai, justru itu tidak mungkin mencapai sukses. Jadi harus saling percaya. Menarik sekali. Begitu. Menarik sekali. Oke. Sangat menarik. Karena banyak banget pembisnis-pembisnis di luar sana malah yang bilang, aduh saya nggak bisa banget nih percaya sama karyawan. Karena banyak yang melakukan hal-hal yang terkadang tepok jidat. Tanggapan Pak Jo gimana? Memang ada saja. Kalau kita mau melihat sekelompok orang pasti ada yang baik, ada yang buruknya. Kalau kita lebih teliti, sebetulnya lebih banyak yang baiknya daripada yang buruknya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita ketika ada yang buruk, kita hanya lihat yang buruknya saja, sehingga seakan-akan yang buruk itu mewakili semuanya. Padahal kalau kita mau jujur, sebetulnya yang baik itu lebih banyak. Oleh karena itu, kenapa enggak kita positive thinking saja, kita anggap semuanya baik. Kalau yang tidak baik ya kita geser saja. Kalau yang baik kita bisa menjalin kerjasama. Kalau lebih banyak yang baik kan kerjasamanya menjadi lebih meriah, lebih bermanfaat. Wah, Pak Jo, tadi kita ngobrol-ngobrol, saya dengar Pak Jo baru bikin startup. Oh ya. Yang buat saya penasaran, apa sih yang bikin Bapak dalam posisi sekarang dan umur sekarang yang masih bisa Bapak terus punya drive dan mau maju? Iya, kalau saya umurnya sudah 66 tahun. Sebetulnya buat saya kehidupan mencukupi lah.
Untuk makan 3 kali sehari itu cukup. Tapi kenapa saya masih membuat bisnis? Itu karena kalau menurut saya, kalau kita membuat sebuah karya, itu tentu saja karyanya yang ada manfaatnya. Kalau kita hanya targetnya mencari uang, itu sebetulnya belum berharga. Yang berharga itu adalah ketika kita buat sebuah perusahaan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak contoh, karena banyak bisnis yang terkena imbas dari kemajuan teknologi atau apa, atau model bisnis yang berubah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat kita berpikir, kalau saja kita bisa menciptakan sebuah model bisnis yang menjadi solusi terhadap persoalan mereka, maka saya yakin kita perlu mencoba dan memimpin mereka, mengajak mereka bekerja sama, yang akhirnya kita mengajak mereka keluar dari persoalannya. Ambil contoh, misalnya sekarang orang yang dulunya bisa jualan CD, sekarang jualan CD tinggal di copy saja lewat internet dan sebagainya. Lalu apa solusinya? Maka kita harus memikirkan bagaimana menciptakan model bisnis baru sehingga kita tidak perlu lagi jual CD, tapi orang tetap bisa bayar pada kita kalau kita mau bikin album misalnya. Nah, silakan aja mengunjungi beberapa startup saya yang nantinya bisa ditemukan sebetulnya saya sedang menciptakan bisnis baru dalam rangka menggantikan bisnis lama yang sudah kuno, sudah konvensional. Jadi beberapa startup yang Bapak bangun, salah satunya Kolase. Kolase misalnya di bidang musik. Dan Omiyago. Omiyago di bidang makanan, kulineri. Nah, buat saya itu menarik banget. Bikin bisnis baru mungkin oke ya, dalam arti kata sebagai sebagai pengusaha terkadang ya pengen terus maju, pengen bikin bisnis baru. Pilihannya itu loh, startup, di mana startup itu kan dominan pemikirannya adalah teknologi, sesuatu hal yang baru, anak muda, dan bahkan di beberapa orang di umur saya pun banyak yang bilang itu mah startup mah untuk anak umur 20-an. Nah, apa sih yang bisa bikin Bapak terus masih bisa apa ya, maksudnya nggak gaptek gitu? Nggak, sorry ya Pak ya. Iya. Ya, saya pikir kalau masalah milenial dengan orang-orang seperti saya, mungkin saya lebih ke baby boomers ya. Tidak ada bedanya yang apakah kita milenial atau bukan. Yang menjadi ciri khas dari milenial suatu generasi ya tentu adalah karakternya mereka. Jadi pola pikirnya mereka, apa yang menjadi mereka, yang membuat mereka suka, apa yang membuat mereka tidak suka. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam generasi itu, tentu kita harus memahami ciri-ciri khas dari generasi itu. Kita tahu bahwa milenial punya karakter yang berbeda dengan baby boomers, sangat jauh berbeda. Tapi kalau misalnya sebagai baby boomers seperti saya mau memahami milenial, maka saya harus pelajari apa yang mereka suka, apa yang menjadi kecenderungan. Kalau milenial kita tahu lebih individualis, kemudian mereka itu lebih melihat kehidupan ini sebuah perjalanan karir. Kita bisa melihat apa yang mereka lihat dari sisi atasannya, bosnya itu lebih dilihat sebagai seorang guru daripada pemberi perintah. Nah, kalau kita meletakkan diri kita pada posisi yang mereka inginkan, tentu kita bisa berinteraksi dengan generasi itu. Dan kan bisa berinteraksi itu menjadi penting kalau kita punya ilmu-ilmu yang sebetulnya baik untuk mereka. Jadi kehadiran saya di antara anak-anak milenial ini sebetulnya adalah untuk memastikan mereka itu tidak salah juga, karena semua milenial itu tentu ada positifnya tapi juga ada negatifnya yang perlu kita jaga. Sehingga dengan pengalaman yang sudah ada pada saya bisa bantu mereka. Tapi di sisi lain apa yang mereka suka pun saya bisa bantu mereka untuk mendapatkannya. Wow. Kalian udah dengar kan? Nggak ada apa-apanya, teman-teman. Pak Johari nggak ada apa-apanya. Pak Johari itu mualaf bodoh kok. Sama seperti yang Esra Soro bilang, kita ini mualaf bodoh. Bodoh karena mau meninggalkan zona nyaman. Mau meninggalkan hidup yang bebas. Masa kamu dari bebas mau menjadi orang yang dikekang? Mau jadi orang yang diatur-atur? Rugi dong, kan gitu.
Di mana-mana orang yang dikekang ingin bebas. Ini masa sudah bebas, mau dikekang, mau diatur, mau ada pantangan, kan bodoh. Betul tidak? Bodoh kita ini sebenarnya. Di sebelah bisa hidup dengan segala kebebasan, semua halal. Ya, mau makan apapun halal, bahkan mama kamu masak pun halal mungkin. Karena yang haram itu bukan yang kamu makan, tapi apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan. Artinya, mama kamu goreng pun bisa kamu makan. Kan seperti itu. Nah, ini mualaf-mualaf bodoh ini. Bagus-bagus bisa makan semua, bagus-bagus bisa usaha tanpa mikir-mikir ada yang halal, ada yang haram, mau usaha apapun boleh, ya. Termasuk mungkin bikin bisnis pelacuran, ya, bisnis apapun, jual orang kalau perlu. Ini tiba-tiba jadi Islam, kan bodoh. Ya, mau diatur. Bahkan harus sholat lagi, 1 hari 5 kali. Capek. Capek, kalau menurut Pak Gilbert. Ya, harus naik turun, sujud, aduh. Apalagi kalau gendut, susah teman-teman, bodoh nih yang mau nih. Jadi seperti itulah. Ya, kami ini apalah, cuman orang-orang bodoh yang memilih taat, yang memilih mau diatur oleh Tuhan. Ya, kami itu orang bodoh, karena mau patuh, ya mau patuh kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalian yang nilai sendiri. Sekali lagi saya cuma menghadirkan, menampilkan realita yang terjadi, realita yang ada di lapangan. Ya kalian yang nilai sendiri. Kalau Dian Herdiana ini kan bagus nih, luar biasa nih, cerdas dia, memilih Tuhan yang bisa menggendong dia. Di Islam nggak bisa gitu. Dia udah doa, nggak ada. Allah turunkan malaikat gendong dia. Di sebelah, belum doa saja sudah digendong. Servisnya duluan dikasih. Full service. Kan begitu. Belum mulai pelayanannya aja, artinya mulai, kalau kita bilang belum mulai langganan. Kalau aplikasi atau layanan kan harus langganan dulu. Ini belum langganan, udah langsung dikasih trial. Dikasih trial, Tuhan gendong dia. Luar biasa servisnya teman-teman. Sekarang sembuh teman-teman. Diabetesnya pun mungkin udah hilang ya, karena kita lihat nggak ada tanda-tanda diabetes. Luar biasa. Kalau Kores bilang puji tukang, gitu, puji tukang. Jadi itulah yang bisa kita pertontonkan. Sekali lagi, jangan gunakan kacamata kita untuk mereka, karena nggak akan cocok. Ya, kita cuma bisa menilai saja. Ya, kita cuma bisa menjadikan ini sebagai pelajaran, supaya kita jangan ikuti yang jelek, kita ikuti yang baik. Ya, yang mana yang baik, mana yang jelek, ya kalian yang nilai sendiri. Kalau saya cuma menampilkan, dan jangan marahnya kepada saya juga. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.